BBLC. Bapak Ibu, selamat datang pada materi komunikasi bagian 3, yaitu strategi menghadapi berbagai gaya komunikasi dalam tim. Pada materi sebelumnya, kita sudah mengenal 4 gaya komunikasi, yaitu controller, promotor, analyzer, dan supporter. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menyampaikan ide, berdiskusi, dan mengambil keputusan. Melalui video ini, Bapak Ibu, kita akan belajar yang pertama, memahami pendekatan komunikasi yang tepat saat berinteraksi dengan berbagai gaya komunikasi di tempat kerja. Yang kedua, mengenali strategi berkomunikasi yang efektif ketika menghadapi tipe controller, promotor, analyzer, dan supporter. Yang ketiga, menyesuaikan cara berkomunikasi secara lebih adaptif agar kerjasama dalam tim menjadi lebih efektif dan harmonis. Mari kita mulai dari strategi menghadapi masing-masing tipe gaya komunikasi. Yang pertama, strategi menghadapi controller. Controller biasanya menyukai komunikasi yang langsung, jelas, dan fokus pada hasil. Karena itu, ketika berbicara dengan tipe ini, sebaiknya sampaikan poin utama terlebih dahulu. Misalnya, saat melaporkan progres pekerjaan, kita bisa langsung mengatakan, proyek ini sudah berjalan 70% dan diperkirakan selesai hari Jumat. Setelah itu, barulah menjelaskan detailnya jika diperlukan. Selain itu, controller biasanya lebih tertarik pada solusi dibandingkan pembahasan masalah yang panjang. Jadi, daripada hanya menjelaskan kendala, akan lebih efektif jika langsung menyampaikan solusi yang bisa dilakukan. Yang kedua, strategi menghadapi promotor. Promotor biasanya dikenal sebagai pribadi yang antusias, ekspresif, dan penuh ide. Dalam diskusi, mereka sering membawa banyak gagasan baru. Ketika berkomunikasi dengan tipe ini, hal pertama yang dapat dilakukan adalah menunjukkan apresiasi terhadap ide mereka. Misalnya, dengan kita mengatakan kepada mereka, "Ini ide yang menarik. Kita bisa lihat kemungkinan penerapannya." Selanjutnya, bantu mengarahkan ide tersebut menjadi langkah yang lebih konkret. Contohnya dengan kita bertanya, dari beberapa ide tadi, mana yang paling realistis untuk kita mulai? Nah, dengan cara ini, diskusi akan tetap kreatif, namun tetap fokus pada tujuan. Yang ketiga, strategi menghadapi analyzer. Analyzer biasanya teliti, logis, dan sangat memperhatikan data sebelum mengambil keputusan. Karena itu, ketika menyampaikan ide kepada analyzer, akan lebih efektif jika kita menyertakan data atau informasi pendukung. Misalnya, berdasarkan data 3 bulan terakhir, metode ini dapat meningkatkan efisiensi sekitar 20%. Selain itu, sampaikan informasi secara terstruktur dan sistematis. Dan yang tidak kalah penting, beri waktu bagi mereka untuk menganalisis sebelum mengambil keputusan. Yang keempat, strategi menghadapi supporter. Supporter biasanya dikenal sebagai pribadi yang tenang, empatik, dan menjaga keharmonisan dalam tim. Ketika berkomunikasi dengan tipe ini, penting untuk menciptakan suasana yang nyaman dan saling menghargai. Kita juga dapat mengajak mereka terlibat dalam diskusi. Misalnya dengan mengatakan, "Saya juga ingin mendengar pendapat Anda mengenai rencana ini." Nah, pendekatan yang tenang dan kolaboratif biasanya membuat supporter lebih nyaman untuk berbagi pandangan. Bapak Ibu, dalam satu tim, tentu sangat mungkin kita bekerja sama dengan berbagai tipe gaya komunikasi.
Ada yang cepat dan langsung serta to the point seperti controller, ada juga yang penuh dengan ide seperti promotor, ada juga yang teliti seperti analyzer, dan ada juga yang menjaga keharmonisan seperti supporter. Bapak Ibu, dengan kita memahami cara berkomunikasi dengan masing-masing tipe tersebut, perbedaan ini tidak lagi menjadi hambatan, melainkan kekuatan dalam kolaborasi tim. Pada akhirnya, komunikasi yang efektif bukan hanya tentang apa yang kita sampaikan, tetapi juga bagaimana kita menyesuaikan cara berkomunikasi dengan orang lain. Semakin kita memahami gaya komunikasi yang berbeda, maka semakin mudah juga bagi kita untuk membangun kerjasama yang produktif dan saling menghargai. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Sampai jumpa pada sesi pembelajaran berikutnya.